Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Mawaddah, NIM 0303213125 dari kelas BKPI 5 semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia tentang karya tulis ilmiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu, pendahuluan. 1. Latar belakang. Kegiatan menuangkan gagasan keilmuan dalam bahasa ilmiah sering dilakukan dalam setiap ilmiah. Dalam kegiatan diskusi, seminar, simposius, loka, karya, orasi, dan sejenisnya. Untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah dan apa saja jenis-jenis karya tulis ilmiah. 2. Bagaimana metode penulisan karya tulis ilmiah. 3. Apa saja karakteristik penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian karya tulis ilmiah dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. 2. Untuk mengetahui metode penulisan karya tulis ilmiah. 3. Untuk mengetahui karakteristik penulisan karya tulis ilmiah. Baik, saya akan menjelaskan bab 2 pembahasan. Pengertian dan jenis karya tulis ilmiah. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan ilmiah lengkap dari suatu penelitian setelah kegiatan penelitian berakhir, sebagai pertanggungjawaban ilmiah dan sebagai dokumen tertulis lengkap dari kegiatan penelitian. 2. Makalah. Makalah adalah salah satu produk karya tulis ilmiah yang membuat kajian tentang suatu masalah di lingkungan sekitar. 3. Artikel. Karya tulis yang disusun untuk mengungkapkan pendapat seseorang penulis atas suatu fakta atau data atau pendapat orang lain berdasarkan rangkaian logika tersendiri. 4. Skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. 5. Tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. 6. Disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seseorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 ilmu pendidikan. Metode penulisan karya tulis ilmiah. 1. Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan. 2. Menyusun hipotesis. 3. Menyusun rancangan penelitian. 4. Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. 5. Melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. 6. Menganalisis dan menginterpretasikan data. 7. Merumuskan kesimpulan atau teori. 8. Melaporkan hasil penelitian. Syarat-syarat karya tulis ilmiah. Sebuah karangan ilmiah perlu disusun dengan memperhatikan syarat-syarat berikut. 2, 3. Menyajikan fakta objek serta sistematis. 2. Penulisan cermat, tepat, dan benar serta tulus, tidak membuat tekanan. 3. Sistematis, setiap langkah direncanakan secara sistematis, terkendali secara konseptual dan prosedural. 4. Tidak mengejar keuntungan pribadi, yaitu tidak merambisi agar pembaca tidak berpihak kepadanya
Motivasi penulis hanya untuk memberitahukan tentang sesuatu dan tidak ambisius. 5. Tidak membuat pandangan-pandangan tanpa pendukung, kecuali dalam hipotesis kerja. 6. Menggunakan bahasa ilmiah. 7. Karangan ilmiah tidak emotif, tidak menonjolkan perasaan. 8. Tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang berada kearguan. 9. Tidak persuasif. Karangan ilmiah itu benar-benar untuk mendorong pembaca mengubah pendapat, tidak melalui ajakan tetapi membiarkan fakta berbicara sendiri. 10. Tidak melebih-lebihkan sesuatu. Dalam karangan ilmiah hanya disajikan kebenaran fakta, memutarbalikkan fakta, dan menghancurkan penulisan karya ilmiah. 3. Sikap ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sikap ilmiah merupakan pengajawatahan dari mental ilmiah, sehingga sikap dalam menulis karangan ilmiah akan memberikan sesama dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Mengungkapkan beberapa sikap ilmiah antara lain: 1. Sikap ingin tahu, 2. Sikap kritis, 3. Sikap terbuka, 4. Sikap objektif, 5. Sikap rela menghargai pendapat orang lain, dan 6. Sikap berani mempertahankan kebenaran. 3. Karakteristik karya tulis ilmiah. Berdasarkan kajian terhadap cara penyajian karya tulis ilmiah, dapat diungkapkan beberapa karakteristik karangan ilmiah sebagaimana dinyatakan. 1. Karangan ilmiah menyajikan fakta, yaitu berupa fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dengan mengikuti metodologi penulisan yang benar. 2. Karangan ilmiah disajikan definisi, metode penyajian. Definisi sebagai karakteristik karangan ilmiah meliputi metode ekspilasi, analisis, deskripsi, ilustrasi, perbandingan, analogi, eliminasi, dan etimologi. 3. Karangan ilmiah menguraikan permasalahan dengan cara abstrak, jelas atau lengkap, objektif, bernalar, dan konseptual. 4. Karangan ilmiah menerapkan teori-teori yang dapat dilakukan secara logis, spesifik, dan faktual. 5. Karangan ilmiah disajikan pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara deduktif, induksi, atau Kelima, karakteristik karya tulis ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para penulis dalam mengungkapkan argumen melalui suatu karangan ilmiah. Penyajian argumen ilmiah yang dituangkan ke dalam bentuk karangan ilmiah akan berhasil dipahami oleh pembaca ketika menerapkan karakteristik tersebut dengan cara penyajian yang sesuai dengan kriteria suatu karangan ilmiah. 3. Bab 3. Kesimpulan. Karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman dan konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Karya tulis ilmiah merupakan suatu sajian untuk karangan yang dinamis. 3. Saran. Selain untuk tugas kelompok, kami harap dengan adanya makalah ini, mahasiswa menjadi lebih teliti dalam mengajarkan tugas karya tulis ilmiah seperti laporan atau makalah yang diberikan oleh dosen. Serta dengan adanya makalah ini, mahasiswa dapat lebih semangat dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah. 3. Sekian, itulah presentasi dari saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.